Tawarilah saya pekerjaan, berikanlah saya kekuatan untuk bisa berlari di atas air. Luluhkan hatinya agar bisa kurampas hartanya. Berikanlah saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Saya suka kutipan dari teolog Reinhold Niebuhr ini, menenangkan, selaras dengan aliran pemikiran yang beberapa tahun terakhir berusaha saya terapkan dalam keseharian. Stoicism atau stoikisme sukses membantu saya menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia seringkali dibayang-bayangi oleh kekhawatiran akan masa depan, kecemasan, ketakutan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Setiap dari kita pasti mengalaminya dalam kehidupan yang sulit diprediksi ini. Perubahan pola hidup yang cukup drastis, kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, diuji dengan sakit, hingga kekurangan. Hal pertama yang harus diketahui adalah dunia merupakan garis tarikan antara hukum sebab akibat. Tarikan garis tersebut membentuk suatu gumulan yang tidak dapat dijelaskan karena begitu banyaknya faktor yang terlibat. Mengetahui hal ini akan membuatmu paham bahwa manusia tidak selalu punya kontrol atas apa yang terjadi. Namun, kamu selalu punya kontrol atas reaksimu. Banyak orang mengira bahwa dengan memiliki harta yang berlimpah dapat menjadi jalan keluar bagi manusia untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Bagi saya pribadi, salah satu kebahagiaan itu adalah ketika kita dapat berdamai dengan diri sendiri, lalu diselesaikan dengan diri sendiri pula. Kata damai dan selesai merupakan sebuah tautan di mana kita sebagai manusia yang memiliki asa dan karsa dapat memilih mana yang dapat dikendalikan atau tidak dapat kita kendalikan. Senantiasa belajar dan sadar bahwa manusia memiliki batasan dan kemampuan untuk mengolah hati dan juga pikiran, dengan melatih diri untuk dapat menerapkan damai, selesai, dan juga mampu mengendalikan apa yang dapat dikendalikan dan melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Secara definisi, Stoicism adalah pandangan atau filosofi hidup yang ditopang oleh dua pilar utama, yaitu cardinal virtues atau dasar-dasar kebajikan dan dichotomy of control atau dualitas pengaturan hidup. Pilar pertama bernama cardinal virtues yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai dasar-dasar kebajikan. Kebajikan tersebut adalah kebijaksanaan praktis, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Pemahaman dari kebijaksanaan praktis adalah mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi diri sendiri. Sedangkan untuk keberanian, seorang stois tidak hanya terpaku pada keberanian fisikal, namun juga keberanian dalam memperjuangkan moral. Kebajikan berikutnya adalah keadilan. Tak hanya terpaku pada keadilan individu, namun keadilan bagi orang lain. Kebajikan terakhir adalah kesederhanaan, yang berarti kita dapat mengukur level yang tepat saat menjalani hidup, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Pilar kedua merupakan dualitas kontrol kehidupan yang merupakan terjemahan dari dichotomy of control. Pilar ini merupakan implementasi stoicism yang menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Disebut dualitas karena kita hanya dihadapkan dengan dua kemungkinan, yakni hal-hal yang bisa dikontrol dengan hal-hal yang di luar kontrol. Tentu untuk mendapatkan kebahagiaan, seorang stois perlu melatih dirinya untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikontrol. Ilmu yang satu ini mengajarkan pada kita tentang bagaimana kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, untuk meraih kebahagiaan yang dimaksud, kita perlu memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah pemahaman bahwa manusia seharusnya dapat bijak dalam mengelola emosi dan pikiran, serta bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah dengan mengilhami filsafat Stois, yang juga dikenal dengan paham Stoicism. The Stoics made a sharp distinction between things that are in our power and things that are not. Kaum Stoa membuat perbedaan tajam antara hal-hal yang ada dalam kekuasaan kita
dan hal-hal yang tidak, oleh Francis and Henry Hazlitt dalam The Wisdom of the Stoics. Filsafat Stoa berasal dari kisah yang berawal 300 tahun yang lalu sebelum Masehi, di mana seorang pedagang kaya yang bernama Zeno dari Pulau Siprus melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Peirais. Zeno membawa barang dagangan khas Phoenicia yang berupa pewarna tekstil berwarna ungu yang harganya sangat mahal. Dalam perjalanannya, ternyata kapal yang ditumpangi Zeno karam, sehingga barang dagangannya pun hilang, sekaligus ia harus terdampar di Athena tanpa 1 sen pun di sakunya. Singkat cerita, Zeno pergi ke toko buku dan membaca salah satu tulisan karya Socrates. Kemauannya untuk memperbaiki diri dan kemampuan untuk tetap tenang saat mendapat masalah dalam hidup. Ia pun bertanya kepada pemilik toko, kemana dia dapat menjumpai filsuf-filsuf terkenal. Secara tidak sengaja, melintaslah Crates, seorang filsuf aliran Sainik. Lalu, sang penjual buku menunjuk ke arah Crates, dan akhirnya, Zeno mengikutinya untuk belajar filsafat. Lambat laun, Zeno belajar dari beberapa filsuf. Semakin banyaknya pengalaman dan filosofi kehidupan yang dimiliki, Zeno mulai membagikan apa yang telah didapatkannya. Salah satu tempat yang biasa digunakan adalah Stoa Foikil, sebuah teras berpilar yang terletak di sebelah agora, yang pada akhirnya digunakan Zeno sebagai tempat untuk mengajar dan menjadi cikal bakal nama Stoicism. Sejak itu, para pengikutnya disebut kaum Stoa. Stoicism bertujuan agar hidup dapat terbebas dari emosi negatif, mengasah hidup dengan penuh kebajikan, kebenaran, dan dapat menahan diri. Filsafat Stoa sangat relevan dengan ritme hidup saat ini, pandemi yang sangat berdampak kepada seluruh manusia di dunia. Dengan menerapkan filsafat Stoa dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat berfokus pada kedamaian dan ketentraman diri, tanpa harus terusik faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Satu hal yang harus selalu diteladani dari Stoicism adalah hidup selaras dengan alam. Sebagai makhluk yang bernalar dan memiliki kemampuan untuk menggunakannya dalam hidup berkebajikan, life of virtues, sehingga kehidupan para penganut filsafat Stoa mampu untuk menjaga, memelihara, dan menciptakan kehidupan yang harmoni dengan alam, sehingga secara otomatis dapat memberikan efek positif bagi pikiran, positive mind, yang berujung pada sikap serta perilaku kita yang mencerminkan kebajikan. Menjadi seorang stois dan mengaplikasikan pola pikir stoicism memang bukan hal yang mudah. Namun, itu semua dapat dilatih dan dipraktikkan terus-menerus. Berikut ini, langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk membentuk pola pikir stoicism. Pertama, bedakan hal yang dapat dan tidak dapat dikontrol. Pembentukan pola pikir ini akan dimulai dari hal-hal kecil di sekitarmu. Contohnya, saat kamu bekerja di rumah dan internet atau wifi di rumahmu tiba-tiba mengalami gangguan, lalu hilang sinyal, hal yang dapat kamu lakukan adalah dengan melakukan pengecekan pada device, lalu bertanya pada customer service, berapa lama gangguan akan terjadi? Lalu, bagaimana dengan deadline? Pekerjaan yang hanya tersisa 1 jam lagi. Tentu kamu bisa menggunakan sinyal dari ponsel yang tidak begitu stabil untuk melanjutkan bekerja sambil mengabari atasanmu tentang kemungkinan terlambat. Kedua, praktik respon secara emosional akan apa yang terjadi. Secara emosional, kamu bisa mengumpat dan memarahi customer service dari provider internetmu. Apakah amarahmu dapat membuat internetmu segera kembali dengan kecepatan yang baik? Apakah pekerjaanmu dapat selesai dengan amarah? Tentu tidak. Pilih dan latih emosi yang tepat untuk merespon secara logis. Ingatlah bahwa practice makes perfect. Ketiga, kontemplasi, journaling, atau meditasi secara berkala. Seperti halnya pelajaran di sekolah yang memiliki rangkuman, kamu bisa semakin ahli menjadi seorang stois dengan melakukan kontemplasi, journaling, atau meditasi secara berkala. Kamu bisa memilih yang sesuai dengan kebiasaanmu. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kamu telah mempraktikkan stoicism. Kamu juga akan semakin sadar atas pencapaian yang telah kamu lakukan untuk terus bertransformasi menjadi lebih baik. Contoh penerapan filosofi stoicism dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pekerja, siapa yang tidak mau mendapatkan promosi jabatan dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi? Hal tersebut sangatlah manusiawi. Namun,
Apakah kamu punya kontrol akan hal itu? Tentu tidak. Lalu, apa yang dapat dikontrol? Performance pekerjaanmu. Apa yang kamu lakukan setiap sedang bekerja? Bagaimana kamu berinteraksi dengan para kolega? Sudah melakukan hal terbaik, namun merasa tidak juga mendapatkan promosi. Seorang stois sadar bahwa promosi adalah hal di luar kendalinya. Maka dari itu, apabila karirnya terhenti di suatu perusahaan, seorang stois hanya memiliki dualitas kontrol, yaitu tetap melakukan yang terbaik, atau pindah mencari perusahaan baru yang dapat memberikan value lebih. Filosofi Stoa mengajarkan kita tentang bagaimana hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena filosofi ini memberikan framework yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap individu. Mulailah saat ini juga dengan terjun lebih dalam lagi mengenai filsafat Stoa yang pada intinya menginginkan kita untuk dapat menciptakan hidup yang melibatkan sifat bajik, harmoni dengan alam, selaras dengan agama, juga mampu berdamai dengan diri sendiri melalui olah cipta, rasa, dan karsa.